Oke, kita lanjut kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya tadi coba telepon Bang Abalin, dia masih belum bisa nyambung nih, Bang Ferry, Bang Pangi. Jadi kita lanjut dulu ya ngobrolnya pagi hari ini. Saya ke Bang Pangi ya, Bang. Kalau misalnya kita melihat ratusan ribu relawan hadir gitu, kemudian sih saya membayangkan bahwa Pak Presiden ini kan disokong oleh PDIP gitu. Nah, posisinya sebenarnya relawan ini dengan partai PDIP, bagaimana sebenarnya posisinya gitu? Karena kita kayaknya baru kali ini gitu ya, yang relawan sebesar itu mendukung dan memaintain kekuasaan. Iya, memang ini fenomena baru sebetulnya Mas Bayu. Kenapa saya bilang baru? Karena ini dimulai di Pilkada DKI. Setelah itu Pilpres kan. Nah, yang di maintenance relawan itu sampai Presiden selesai pun masih di maintenance sampai sekarang oleh Pak Jokowi. Nah, bagaimana posisi partai dengan relawan misalnya? Sebenarnya kalau kita kaji memang ini gerakan sosial ya, social movement tadi, dan fenomena ini sebetulnya membuat partai sebetulnya ada juga nggak nyaman gitu dengan keberadaan relawan yang eksistensinya sudah kok bisa ngatur-ngatur kriteria capres gitu. Nah, itu yang membuat walaupun kemudian partai bisa menghabisi relawan dengan presiden threshold. Nah, sebetulnya kekuatan relawan menjadi tulang punggung relawan, dia ingin mengatakan satu bahasa begini. Dilibatkan dong kami dalam nominasi gitu. Jangan hanya election saja. Nomination itu penting bagi kami. Nah, artinya ya kami punya otoritas juga, kami punya veto player juga, tidak hanya ketua umum partai yang menentukan capres ke depan, keberlanjutan Pak Jokowi. Nah, itu pesan dari yang membuat kemudian Ibu Mega, Mas Bayu, Mbak Vita belum tentu nyaman gitu. Nah, Nah, ini menarik Mas Pangi sebentar. Kan Mas Pangi, saya kalau simpulkan begini ya, Pak Presiden ini ingin mengambil peran sebagai kingmaker dengan menggunakan relawan sebagai toolsnya, kan begitu. Nah, apa risiko politik yang bisa dihadapi oleh Pak Presiden dengan mengambil sikap seperti itu kalau menurut Mas Pangi? Risiko yang paling besar dirasakan adalah merenggangnya hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi. Dan saya mengatakan agak serius ini bahasanya, walaupun mungkin tidak diakui ya, bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Bu Megawati sudah di persimpangan jalan. Sudah pecah kongsi. Indikatornya apa? Indikatornya adalah kerasnya Hasto kepada relawan itu sinyal, kode. Dan Hasto adalah representasi dari Bu Mega gitu. Nah, kemudian ketika ada kode-kode yang diberikan Pak Jokowi, tidak pernah ada kode terhadap yang lain, tidak representatif gitu. Kode itu tidak ada kepada Mbak Puan misalnya Mas Bayu, yang lebih banyak kepada endorse kepada Prabowo, endorse kepada Mas Ganjar. Nah, jadi kalau kemudian hubungan ini, kenapa bisa hubungan ini tidak baik antara partai dengan Ibu Mega? Karena kan seolah-olah kan begini, kok bisa Bu Mega ini kan punya wibawa sendiri. Ya. Jangan kemudian relawan intervensi saya, ngatur-ngatur saya, menekan saya. Kalau kemudian dimobilisasi, dia tahu bahwa ini bukan bandwagon effect, ini memang mengarahkan dukungan bandwagon effect, tapi ini nggak alamiah. Mega tahu bahwa ini ada, Bu Mega tahu ini ada agenda protokol oligarki juga yang mencoba kemudian untuk mengintervensi, untuk mengatur-mengatur, untuk menekan-nekan partai. Nah, itu yang kemudian ada ketersinggungan dalam konteks ini ketua umum partai terhadap lu relawannya siapa gitu. Kok ngatur-ngatur kami gitu. Nah, kalau kemudian siapa yang kami tentukan nanti itu urusan kami. Tapi relawan nggak bisa menentukan kriteria cawapres itu sesuai selera jeroannya relawan gitu. Nah, relawan kan udah bilang 2045. Baik. Ini dulu deh, Mas Pangi tadi kan Bayu sudah sudah spill lah ya, anak zaman sekarang bilangnya Bayu ya, soal sosok rambut putih dan lain sebagainya. Mas Pangi itu melihat gini, pernyataan Presiden Joko Widodo soal karakter pemimpin yang rambut putih terus berkulit ini memang merupakan sebuah gimmick politik aja, atau ya ini memang sebuah endorsement atau dukungan Presiden Jokowi terhadap tokoh tertentu? Menarik nih Mbak Vita. Kalau saya pertama tidak terlepas dari semiotiknya gimmick atau apa, bahwa kok saya lebih nggak tertarik sih bicara tentang rambut putihnya, soal keruk di wajah itu gitu, karena yang saya khawatirkan kekuatan relawan ini bukan pada gimmick itu, tetapi ada isu keberlanjutan kan. Nah, yang kita sangat khawatirkan keberlanjutan 2045 misalnya tentang negara kemajuan. Nah, jangan-jangan energi untuk memperpanjang Pak Jokowi masih ada pada rohnya relawan ini. Ini yang saya khawatirkan. Nah, kalau masih ada niat misi ini kalian relawan sia-sia gitu perjuangannya. Tapi kalau misalnya hanya untuk mensosialisasikan program Pak Jokowi, menaikkan overall ratingnya Pak Jokowi, tingkat kepuasan menjelaskan semua keberhasilan Pak Jokowi, it's okay. Tapi kalau ada misi misalnya tidak ada lagi kriteria yang bisa melanjutkan, harus Pak Jokowi lagi, ini yang sebetulnya saya agak khawatir gitu. Bukan pada soal rambut putih, bukan pada kru yang tiga itu, saya nggak tertarik. Nah, yang kedua begini Mbak Vita, seberapa besar endorse pengaruh Pak Jokowi dalam konteks ini?
Karena kita kan mau menguji capres pilihan Pak Jokowi. Oke. Nah, seberapa pengaruh? Nah, hasil temuan Voxpol kemarin pada bulan ini, Mas Bayu, pada November terbaru ya, yang press open itu, pengaruh Pak Jokowi itu kita lebih tinggi dibanding Kompas itu 25,3. Nah, yang dianggap tidak berpengaruh 65%. Kemudian undecided ada 9%. Nah, dari sekian pengaruh Pak Jokowi itu, endorse Pak Jokowi berpengaruh terhadap pilihan politik mereka 25% itu, kita iris lagi pembelahannya kemana saja. Itu kayak Mas Ganjar paling besar itu 32%, kayak Pak Anies ada 22%. Itu pengaruh endorse-nya Pak Jokowi. Artinya apa? Memang angka itu dianggap bisa signifikan, bisa juga enggak. Tetapi Pak Jokowi masih dianggap berpengaruh. Itu yang artinya penting. Gimana, Mas Panggi? Kalau misalnya dengan ada endorsement dengan angka 25% itu, seseorang akhirnya mau memilih apa yang tokoh-tokoh yang di-endorse oleh Pak Jokowi, begitu? Yes, persis. Jadi artinya mereka masih menunggu arahan Pak Jokowi. Kemana pilihan Pak Jokowi? Mereka menunggu, yes, Pak Jokowi ke sini, dukungannya dia akan ikut gitu. Tapi itu juga basisnya ada di Pak Jokowi, Mas Anies, ada di Mas Ganjar. Nah, yang ketiga adalah, yang menarik adalah apakah Pak Jokowi akan netral atau tidak di dalam Pilpres, gitu kan? Karena kan Pak Jokowi dalam memaintain relawan ini kan fenomena baru ya, bottom up, kemudian ini adalah social movement, gerakan sosial yang sebetulnya perilaku pemilihnya itu masuk kepada partisan, bukan parokial, bukan kaula kan. Artinya pemilih yang kalau kaula kan masih pasif ya, kalau parokial kan dia tidak aktif dalam politik. Ini kan relawan itu masuk pemilih yang partisan. Nah, sejauh yang saya cermati, saya kok meyakini Pak Jokowi tidak akan sulit untuk netral, walaupun ada kemudian kampanye Jokowi menginta PLT untuk netral, tapi dengan keberadaan eksistensi relawan yang dijaga di maintenance, ini fenomena baru, belum pernah relawan yang dijaga terus dan di maintenance terus, dan menurut saya Pak Jokowi akan menentukan pilihannya. Nah, ini mungkin saya nggak tahu apakah ini Mbak Pita, Pak Jokowi belajar dari Pak SBY yang netral, artinya lapangan datar, tidak terlibat dalam politik ini, sehingga mungkin Pak Jokowi belajar, kalau netral, kalau tidak berpihak, ya seperti Pak SBY jadi bulan-bulanan atau kurang lebih prestasi Mas tidak Panggi dianggap. menyampaikan bahwa